Suami berikan hadiah apartemen mewah untuk gundiknya. Kuberi dia surat PHK tepat di hari seharusnya ia diangkat jadi direktur. Kubuat karirnya tamat lalu kuceraikan dia. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma bunga lili segar dan mawar putih menyeruak. Berpadu dengan wangi vanila dari puluhan lilin aromaterapi yang baru saja Rania nyalakan. Ruang utama menshaft megah mereka sudah hampir sempurna. Balon-balon berwarna emas dan hitam mengambang anggun di langit-langit, sementara sebuah spanduk besar bertuliskan, "Selamat, Direktur Dika Anggara." Tergantung megah di dinding utama, berkilauan tertimpa cahaya lampu kristal. Semua dipersiapkan dengan tangannya sendiri, sebuah sentuhan personal untuk hari paling bersejarah dalam hidup suaminya. Rania tersenyum puas. Besok, Dika, cinta dalam hidupnya, pria yang ia dampingi dari nol, akan secara resmi diangkat menjadi direktur utama di perusahaan milik ayahnya. Ini adalah puncak dari semua kerja keras dan pengorbanan mereka selama bertahun-tahun. Ia bisa membayangkan ekspresi terkejut sekaligus bahagia di wajah Dika saat melihat semua ini. Hatinya menghangat, dipenuhi cinta dan kebanggaan yang meluap-luap. Sambil merapikan beberapa kuntum mawar di vas porselen, Rania melirik jam dinding. Sudah hampir waktunya Dika pulang. Ada satu hal lagi yang kurang, hadiah utama. Sebuah jam tangan Patek Philippe edisi terbatas yang sudah ia pesan dari Jenewa sebulan lalu. Hadiah itu ia simpan di dalam brankas di ruang kerja Dika, tempat yang paling aman. Dengan langkah ringan, ia menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Ruang kerja Dika tertata rapi seperti biasa, didominasi warna gelap dan maskulin, dengan aroma kopi dan kayu cedar yang khas. Rania memasukkan kombinasi angka ke brankas digital yang tersembunyi di balik sebuah lukisan abstrak. Pintu baja tebal itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya, kotak beludru biru berisi jam tangan itu tergeletak dengan aman. Saat hendak mengambilnya, matanya tak sengaja menangkap sebuah map berwarna merah marun yang terselip di antara tumpukan dokumen properti. Map itu tampak baru dan asing. Rania tidak pernah melihatnya sebelumnya. Didorong oleh rasa penasaran, ia menarik map itu keluar. Tidak ada judul apapun di bagian depan, hanya stempel dari sebuah firma hukum ternama. "Mungkin kejutan untukku?" bisiknya pelan. Seulas senyum tipis mulai terukir. Dika memang sering memberinya kejutan. Mungkin ini hadiah perayaan versinya untuk mereka berdua. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat karena antisipasi yang menyenangkan. Dengan jari-jari lentik, ia membuka map itu. Di dalamnya, ada setumpuk kertas tebal dengan kop surat resmi. Matanya langsung tertuju pada judul dokumen paling atas. Akta jual beli apartemen. Di bawahnya tertera alamat properti. The Grand Pinacle, Tower A, lantai 57, Penthouse Suite. Napas Rania tercekat. Itu adalah salah satu apartemen termahal di pusat kota, dengan pemandangan 360 derajat dan fasilitas yang hanya bisa diimpikan oleh kaum elit. Harganya pasti fantastis. Air matanya mulai menggenang. Dika benar-benar bekerja keras untuk bisa memberikan semua ini. Ia membalik halaman pertama dengan tangan sedikit gemetar, mencari namanya, Rania Anindita, tercetak sebagai pemilik baru. Namun, nama yang ia temukan di sana bukanlah namanya. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Di kolom, nama pemilik, yang tercetak dengan tinta hitam tebal adalah sebuah nama yang sangat ia kenal. Nama yang beberapa kali disebut Dika sebagai juniornya yang cerdas dan patut dibimbing. Clara Adelia. Nama itu terasa seperti belati yang menusuk jantungnya, mengoyaknya tanpa ampun. Rania membaca ulang nama itu, lagi dan lagi. Berharap matanya salah, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Di bawah nama itu, tertera tanda tangan Dika sebagai pihak pembeli, dan tanda tangan Clara sebagai pemilik tunggal. Tanggal transaksinya baru seminggu yang lalu. Tangannya yang memegang dokumen itu mulai bergetar hebat. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhnya, mematikan kehangatan yang beberapa menit lalu ia rasakan. Pesta kejutan. Bunga lili. Balon emas, spanduk, selamat, direktur. Semuanya kini terasa seperti lelucon paling kejam di dunia.
Ia terus membuka lembaran berikutnya. Rincian pembayaran. Lunas. Total harganya membuat perut Rania mual. Uang sebanyak itu. Uang yang seharusnya menjadi aset keluarga mereka. Uang hasil kerja Dika di perusahaan ayahnya. Kini telah berubah wujud menjadi istana mewah untuk wanita lain. Untuk gundiknya. Pesta yang ia siapkan di lantai bawah, yang seharusnya menjadi perayaan cinta dan kesuksesan, kini terasa seperti panggung sandiwara kepalsuan. Kepalsuan yang telah ia jalani entah sejak kapan. Suami yang ia banggakan, pria yang ia anggap sebagai belahan jiwa, ternyata telah membangun surga untuk wanita lain tepat di belakang punggungnya. Rania terduduk lemas di kursi kulit milik Dika. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa suara. Dokumen di tangannya terasa begitu berat. Seberat pengkhianatan yang baru saja ia terima. Wangi bunga lili yang tadi terasa menenangkan kini berbalik menyengat, membuatnya ingin muntah. Suara tawa bahagianya beberapa saat lalu kini bergema di telinganya, mengejek kebodohannya. Di tengah persiapan pesta paling meriah, dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Waktu seolah membeku di dalam ruang kerja Dika yang temaram. Rania masih terduduk kaku di kursi kulit itu. Map merah marun tergeletak di pangkuannya. Terasa membakar kulit menembus kain gaunnya. Air matanya sudah mengering, meninggalkan jejak dingin di pipinya. Kejut dan sakit yang tadi meledak kini berganti menjadi kehampaan yang aneh. Kehampaan yang memaksa pikirannya untuk mundur, menariknya kembali ke masa lalu, ke awal dari semua kebohongan ini. 8 tahun yang lalu, Dika Anggara bukanlah siapa-siapa. Rania bertemu dengannya di sebuah pameran seni yang diadakan kampusnya. Saat itu, Dika adalah seorang mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga yang sangat sederhana, bekerja paruh waktu sebagai pemandu acara untuk menyambung hidup. Rania, putri tunggal konglomerat Hartono Wijaya, langsung terpikat bukan pada penampilannya yang memang tampan, tetapi pada tatapan matanya yang tajam dan penuh ambisi. Dalam setiap kata yang Dika ucapkan tentang masa depan, Rania melihat api yang menyala-nyala, sebuah hasrat untuk membuktikan diri yang belum pernah ia temui pada pria-pria kaya di lingkarannya. Mereka jatuh cinta dengan cepat dan dalam. Dika adalah angin segar dalam kehidupan Rania yang serba teratur. Ia romantis dengan caranya yang sederhana. Bukan dengan perhiasan mahal, tetapi dengan puisi yang ia tulis tangan di lembaran kertas bekas. Atau dengan mengajaknya makan di warung kaki lima tersembunyi yang menyajikan soto terenak di kota. Ia membuat Rania merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan sebagai seorang ahli waris. Ayahnya sempat menentang hubungan mereka, khawatir Dika hanya mengincar hartanya. Namun, Rania dengan keras kepala meyakinkan ayahnya bahwa cinta Dika tulus. Melihat kebahagiaan putri satu-satunya, Hartono pun luluh. Pernikahan mereka adalah perwujudan dari dongeng modern. Dika memperlakukan Rania seperti seorang ratu. Ia tidak pernah lupa hari jadi mereka, selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun, dan seringkali pulang membawa sebuket bunga aster, bunga kesukaan Rania, tanpa alasan khusus. Di depan keluarga dan teman-teman, mereka adalah pasangan panutan. Dika selalu memuja Rania di depan umum, menggenggam tangannya, dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta yang membuat semua wanita iri. Setelah lulus, Dika menolak tawaran untuk langsung menduduki posisi tinggi di perusahaan Hartono. "Aku ingin membuktikan kemampuanku sendiri, sayang," katanya pada Rania malam itu. "Aku ingin pantas untukmu, bukan karena aku menantumu, tapi karena aku memang layak." Sikap inilah yang membuat Rania dan ayahnya semakin kagum. Dika memulai karirnya dari posisi manajer junior. Namun, dengan kecerdasan, etos kerja yang luar biasa, dan tentu saja, sedikit bantuan tak terlihat dari koneksi Rania, karirnya melesat seperti anak panah. Setiap proyek yang ia pegang selalu berhasil gemilang. Setiap presentasinya memukau dewan direksi. Rania adalah pendukung terbesarnya. Ia sering begadang menemani Dika menyelesaikan pekerjaan, memberikan masukan-masukan brilian dari sudut pandangnya sebagai putri pemilik perusahaan, dan menggunakan pengaruhnya secara halus untuk membuka jalan bagi suaminya. Bagi Rania, kesuksesan Dika adalah kesuksesan mereka berdua. Seiring posisinya yang semakin tinggi, gaya hidup mereka pun berubah.
Dika mulai terbiasa dengan kemewahan. Pakaiannya berganti dari kemeja biasa menjadi setelan desainer ternama. Mobilnya kini adalah sedan sport Eropa terbaru. Rania tidak pernah mempermasalahkannya. Ia bahagia melihat suaminya bisa menikmati buah dari kerja kerasnya. Kini, saat Rania menatap kembali kenangan itu, ia mulai melihat retakan-retakan kecil yang dulu ia abaikan. Mungkin sekitar setahun yang lalu, Dika mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, pekerjaan yang menumpuk, atau klien penting yang harus dijamu. Rania, istri yang penuh pengertian, hanya akan menyiapkan air hangat dan makan malam untuknya tanpa banyak bertanya. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak di mana saja, kini selalu dalam genggamannya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Dika juga mulai lebih sering membicarakan tentang Clara, anak baru di divisinya. Anak itu cerdas sekali. Ran, punya potensi besar, kata Dika suatu kali saat makan malam. Aku harus membimbingnya dengan benar. Dia bisa jadi aset berharga untuk perusahaan. Rania hanya mengangguk setuju, merasa bangga suaminya menjadi mentor yang baik bagi juniornya. Nama, Clara, disebut beberapa kali lagi dalam percakapan mereka, selalu dalam konteks profesional. Betapa bodohnya ia. Betapa butanya ia oleh cinta dan kepercayaan. Lamunannya pecah. Ia kembali ke masa kini, ke ruang kerja yang dingin dan senyap. Topeng kesempurnaan itu kini telah hancur berkeping-keping di hadapannya. Pria yang ia kira sedang mendaki puncak kesuksesan bersamanya, ternyata sedang membangun tangga lain secara diam-diam menuju surga pribadinya bersama wanita lain. Setiap pujian, setiap pelukan, setiap kata, "Aku cinta kamu," yang Dika ucapkan, kini terasa seperti racun yang bekerja lambat, merusak jiwanya dari dalam. Rania berdiri. Kakinya terasa mantap menapak lantai. Ia mengambil map merah itu, memasukkan kembali akta apartemen pengkhianatan itu ke dalamnya, lalu meletakkannya persis di tempat ia menemukannya. Ia juga mengunci kembali brankas itu. Kotak jam tangan Patek Philippe yang seharusnya menjadi hadiah, kini terasa seperti artefak dari kehidupan lain yang sudah mati. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Saat ia menuruni tangga, matanya menatap spanduk, "Selamat, Direktur Dika Anggara." Senyum sinis terukir di bibirnya. Pesta kejutan itu tidak akan ia batalkan. Justru sebaliknya, pesta itu akan tetap berjalan. Besok, Dika memang akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Tapi bukan kejutan yang ia atau Dika bayangkan. Bukan kejutan dari seorang istri yang memuja, melainkan dari seorang wanita yang dunianya baru saja dihancurkan, dan kini siap untuk membangun kembali istananya di atas reruntuhan karir suaminya. Malam itu terasa merangkak lebih lambat dari biasanya. Setelah menenangkan diri, Rania turun kembali ke lantai 1. Para staf event organizer masih sibuk menata sentuhan akhir pada dekorasi pesta. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Gita, menghampirinya dengan senyum cerah. "Bu Rania, semuanya sudah hampir selesai. Apa ada yang perlu diubah?" tanyanya antusias. Rania menatap sekelilingnya. Bunga, balon, spanduk selamat. Semua ornamen kebahagiaan itu kini terasa seperti duri yang menusuk matanya. Sejenak, ia ingin berteriak, menyuruh mereka semua berhenti dan pergi, membongkar panggung sandiwara ini. Namun, ia menelan kembali dorongan itu. Wajahnya yang sempat pucat kini ia paksakan untuk tersenyum. Senyuman yang terasa asing dan dingin bahkan untuk dirinya sendiri. "Tidak ada, Gita. Semuanya sempurna," jawab Rania. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. "Lanjutkan saja sesuai rencana. Pastikan besok tidak ada satupun kekurangan." Gita mengangguk puas, tidak menyadari badai yang bersembunyi di balik ketenangan majikannya. Setelah memastikan semua persiapan berjalan lancar, Rania mengasingkan diri di perpustakaan pribadi. Ia tidak akan mengkonfrontasi Dika. Itu terlalu mudah. Memberikan Dika kesempatan untuk membela diri, memutarbalikan fakta, atau bahkan memohon ampunan adalah sebuah kemewahan yang tidak akan ia berikan.
Drama air mata dan pertengkaran hebat hanya akan memuaskan ego Dika, membuatnya merasa diinginkan dan diperebutkan. Rania menolak untuk memberinya kepuasan itu. Jarinya menari di atas layar ponsel, mencari kontak lama yang pernah diberikan ayahnya untuk keperluan darurat. Baskoro Setiadi. Nama itu tertera di bawah label investigator terpercaya. Tanpa ragu, Rania menekan tombol panggil. Selamat malam, dengan Baskoro di sini. Terdengar suara berat dan profesional di seberang sana. Selamat malam, Pak Baskoro. Saya Rania Anindita, Putri Hartono Wijoyo. Ucap Rania dengan nada datar. Ayah saya pernah merekomendasikan Anda. Saya membutuhkan jasa Anda untuk sebuah masalah yang sangat mendesak dan rahasia. Pagi harinya, Rania bertemu dengan Baskoro di sebuah kafe sepi di sudut kota. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang tidak mencolok, membuatnya bisa membaur di mana saja, namun tatapan matanya tajam dan analitis. Rania tidak membuang waktu. Ia menceritakan semuanya, kecuali bagian emosionalnya. Ia menyajikan fakta seolah-olah sedang membahas sebuah kasus bisnis, penemuan akta apartemen, nama Clara Adelia, dan kecurigaannya. Saya tidak butuh asumsi, saya butuh bukti. Semua bukti, kata Rania, menyerahkan salinan akta apartemen yang sempat ia buat semalam. Lacak semua aliran dananya. Cari tahu dari mana uang untuk membeli properti ini berasal. Saya juga ingin tahu semua tentang hubungan mereka. Foto, rekaman, catatan perjalanan. Apapun yang bisa Anda temukan. Saya ingin gambaran lengkap, sedetail mungkin. Baskoro mengangguk mengerti. Saya paham, Bu. Beri saya waktu 24 jam. Saya akan berikan laporan awal. Ketika Dika pulang malam itu, Rania menyambutnya seperti biasa. Ia bahkan membantunya melepas dasi, menanyakan bagaimana harinya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Dika bercerita tentang betapa tegang sekaligus antusiasnya ia menantikan rapat dewan direksi besok. Aku tidak akan bisa sampai di titik ini tanpamu, sayang, ujar Dika, memeluk Rania dari belakang saat Rania sedang menyiapkan minuman hangat untuknya. Besok adalah hari kemenangan kita. Rania hanya tersenyum di dalam pelukan suaminya. Pelukan yang dulu terasa hangat dan aman itu kini terasa dingin dan menjebak. Tentu saja, sayang. Kemenangan kita, bisiknya. Setiap kata terasa seperti serpihan kaca di mulutnya. Keesokan paginya, tepat saat Dika sudah berangkat lebih dulu ke kantor untuk mempersiapkan hari besarnya, sebuah email masuk ke ponsel Rania. Pengirimnya Baskoro, subjeknya, laporan awal. Dengan jantung berdebar kencang, Rania mengunduh lampiran yang terenkripsi. Isinya lebih menghancurkan dari yang ia bayangkan. Folder pertama berisi puluhan foto. Dika dan Clara sedang makan malam romantis di restoran paling mewah di kota, tertawa sambil bersulang wine. Foto lain menunjukkan mereka bergandengan tangan di lobi sebuah hotel di Bali, dalam sebuah perjalanan yang Dika sebut sebagai kunjungan dinas. Ada juga foto mereka yang diambil secara candid dari seberang jalan, sedang memasuki gedung apartemen, The Grand Pinacle, sambil berpelukan mesra. Wajah mereka berseri-seri, memancarkan kebahagiaan yang Dika tunjukkan pada Rania 8 tahun lalu. Folder kedua berisi laporan keuangan. Baskoro, dengan jaringannya yang luas, berhasil melacak rekening bank rahasia atas nama Dika. Di sana tertera aliran dana yang membuat perut Rania mual. Transfer uang dalam jumlah besar ke rekening Clara secara rutin, dengan keterangan, biaya hidup, atau hadiah. Lebih parahnya lagi, Baskoro menemukan jejak digital yang tak terbantahkan. Dika telah menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar tagihan-tagihan pribadi Clara, tas desainer, perhiasan, bahkan perawatan di klinik kecantikan. Semuanya ia samarkan dalam laporan pengeluaran sebagai biaya representasi klien atau jamuan bisnis. Dan bukti pamungkasnya ada di folder terakhir. Analisis aliran dana menunjukkan dengan jelas bahwa uang muka untuk apartemen mewah itu berasal dari bonus proyek besar yang baru saja Dika menangkan. Proyek yang sama, yang Rania bantu amankan dengan melobi beberapa kolega penting ayahnya. Ia telah membantu suaminya mendapatkan bonus,
yang kemudian digunakan Dika untuk membelikan istana bagi selingkuhannya. Pengkhianatan itu kini memiliki wujud yang nyata. Bukan lagi sekadar nama di atas secari kertas, tetapi serangkaian bukti digital yang dingin dan kejam. Rania menatap layar ponselnya. Matanya kering, hatinya terasa membeku. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam, lebih fokus, dan jauh lebih berbahaya. Ia sudah memiliki semua amunisi yang ia butuhkan. Sekarang, saatnya menyusun strategi perang. Keheningan di perpustakaan terasa pekat, hanya dipecah oleh suara deru pendingin ruangan. Rania masih duduk terpaku. Tatapannya kosong menembus layar ponsel yang menampilkan tumpukan bukti pengkhianatan Dika. Folder demi folder, foto demi foto, angka demi angka. Semuanya merangkai sebuah narasi yang brutal dan tak terbantahkan. Suaminya, pria yang ia bangun dari nol, telah meruntuhkan seluruh fondasi kepercayaan mereka dengan begitu sistematis. Namun, di tengah reruntuhan hatinya, tidak ada lagi air mata yang tersisa. Rasa sakit yang membakar itu telah mendingin, mengeras, dan membentuk sesuatu yang baru, sebuah pilar baja kemarahan yang dingin dan kokoh. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan Dika dan selingkuhannya menari di atas penderitaannya. Jika Dika telah dengan cermat membangun kehidupan gandanya, maka Rania akan dengan cermat pula merancang kehancurannya. Dengan jari yang stabil, ia menutup semua file dari Baskoro. Tujuannya kini jelas. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk menjatuhkan seseorang yang sudah berada di ambang puncak kekuasaan, ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang menjadi sumber dari semua yang Dika miliki saat ini. Ia menekan nomor ayahnya, Hartono Wijoyo. Ayah, sapanya saat panggilan tersambung. Suaranya tenang, tanpa getar sedikit pun. Aku perlu bertemu. Segera. Ini sangat penting dan menyangkut masa depan perusahaan. Hartono, yang mengenal putrinya lebih dari siapapun, langsung menangkap nada genting yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Datanglah ke rumah utama. Ayah akan menunggumu di ruang kerja. 1 jam kemudian, Rania sudah duduk berhadapan dengan ayahnya di ruang kerja pribadi Hartono yang megah, beraroma cerutu kuba dan kayu mahoni. Ini adalah pusat komando dari kerajaan bisnis Wijoyo. Di ruangan inilah keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah dibuat. Hartono menatap putrinya dengan cemas. Wajah Rania pucat, tetapi matanya menyiratkan tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa basa-basi, Rania meletakkan tabletnya di atas meja mahoni yang mengilap. Ayah, aku minta maaf karena harus menunjukkan ini padamu. Tapi sebagai pemilik saham terbesar dan chairman, ayah berhak tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan kita. Ia membuka folder pertama. Foto-foto mesra Dika dan Clara terpampang di layar. Hartono terdiam. Rahangnya mengeras. Ia melihat foto Dika memeluk Clara di depan apartemen mewah. Wajahnya bersinar bahagia. Ekspresi yang sama persis dengan ekspresi Dika saat menikahi putrinya. Siapa wanita ini? Tanya Hartono. Suaranya berat menahan amarah. Namanya Clara Adelia. Junior Dika. Ayah tahu apa yang lebih menarik? Apartemen itu. Rania menggeser layar. Menampilkan akta jual beli. Dibeli lunas atas nama wanita itu, menggunakan uang bonus proyek Andromeda. Mata Hartono berkilat marah. Proyek Andromeda adalah proyek yang ia menangkan berkat lobi putrinya. Dan ini, Rania melanjutkan, membuka folder laporan keuangan yang disiapkan Baskoro. Adalah bukti bagaimana Dika menyalahgunakan fasilitas perusahaan selama lebih dari setahun untuk membiayai gaya hidupnya bersama wanita ini. Rincian tagihan kartu kredit, transfer bank, dan laporan pengeluaran palsu terpampang jelas. Setiap rupiah yang Dika curi terasa seperti tamparan bagi Hartono. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan, penggelapan. Sebuah pengkhianatan tidak hanya pada putrinya, tetapi pada seluruh perusahaan dan keluarga Wijoyo yang telah memberinya segalanya. Hartono bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Amarahnya begitu besar hingga ia terdiam untuk waktu yang lama. Ia menatap Rania,
melihat sorot mata putrinya yang terluka namun penuh kekuatan. "Apa yang ingin kamu lakukan, Ran?" tanyanya pelan, namun penuh penekanan. "Apapun keputusanmu, ayah akan mendukungmu sepenuhnya." Disinilah Rania menguraikan rencananya. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. "Aku tidak ingin sekadar menceraikannya, Ayah. Aku juga tidak mau ia dipecat diam-diam. Itu terlalu mudah untuknya. Dia tidak pantas mendapatkan jalan keluar yang mudah." Rania mencondongkan tubuhnya ke depan. "Pesta di rumah malam ini akan tetap berjalan. Pengangkatan direktur pukul 4 sore nanti juga akan tetap berjalan sesuai jadwal. Semua dewan direksi akan hadir. Aku ingin Dika merasakan puncak dunianya. Aku ingin dia berdiri di sana, di depan semua orang yang menghormatinya, merasakan kebahagiaan yang ia pikir pantas ia dapatkan." Ia berhenti sejenak, membiarkan ayahnya menyerap setiap katanya. Dan tepat di saat ia akan menandatangani surat pengangkatannya, "Aku akan masuk. Aku ingin ayah, sebagai chairman, yang menghentikannya." "Sebagai gantinya," lanjut Rania, matanya berkilat tajam, "kita akan berikan dia surat yang lain. Surat pemutusan hubungan kerja. Dengan alasan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Kita akan hadirkan semua bukti ini di hadapan dewan direksi. Kita akan membuat karirnya tamat. Hari ini juga. Tidak akan ada satupun perusahaan di negara ini yang mau mempekerjakan seorang penipu." Hartono menatap putrinya dengan campuran rasa ngeri dan bangga. Gadis kecilnya telah berubah menjadi seorang wanita dengan tulang punggung baja. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam diri Rania. Tanpa ragu, ia mengangguk. "Siapkan semuanya," kata Hartono tegas, meraih teleponnya. "Panggil tim hukum. Siapkan dokumen PHK-nya. Siapkan juga surat gugatan cerai untukmu. Malam ini, kita akan menggelar pesta perpisahan untuk Dika Anggara. Perpisahan dengan karir, kehormatan, dan keluarga ini." Rencana pembalasan telah disusun. Panggung sandiwara telah siap. Dan sang aktor utama, Dika Anggara, sedang berjalan tanpa sadar menuju kejatuhannya yang paling spektakuler. Hari itu, matahari bersinar terik seolah ikut merayakan puncak karir Dika Anggara. Di kediaman megah keluarga Wijoyo, suasana pesta sudah terasa sejak siang. Taman belakang telah disulap menjadi sebuah panggung perayaan yang elegan. Tenda-tenda putih berhiaskan untayan lampu kristal berdiri kokoh, meja-meja bundar ditata dengan taplak sutra, dan di tengah-tengah, panggung kecil untuk hiburan telah disiapkan. Para catering terbaik di kota sibuk menata hidangan, sementara para pelayan berseragam rapi berlalu lalang, memastikan setiap detail sempurna. Di tengah kesibukan itu, Rania berdiri di balkon kamarnya, menata pemandangan di bawah dengan tatapan yang jauh. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Riasan wajahnya flawless, menonjolkan matanya yang tajam dan bibir yang dipoles warna senada. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang anggun, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian, hadiah ulang tahun pernikahan dari Dika tahun lalu. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap menghadiri perjamuan agungnya. Namun, di balik penampilan yang memukau itu, hatinya sedingin es. Setiap senyum yang ia siapkan, setiap kata manis yang akan ia ucapkan, adalah bagian dari skenario besar yang telah ia susun. Tepat pukul 3 sore, Dika pulang lebih awal dari kantor. Ia masuk ke kamar dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Jas mahalnya ia lepas dan lempar sembarangan ke atas sofa, sesuatu yang jarang ia lakukan. Hari ini adalah pengecualian. Hari ini ia adalah raja. "Sayang, lihat aku," serunya penuh semangat, merentangkan tangan. Calon direktur termuda dalam sejarah Wijoyo Corp. Rania berbalik dari balkon, memasang senyum paling manis yang bisa ia kerahkan. "Aku melihatmu, Mas. Dan aku sangat bangga padamu." Ia menghampiri Dika, membantunya melonggarkan dasi. Dika menariknya ke dalam pelukan erat, mencium puncak kepalanya. "Semua ini berkatmu, Ran. Dukunganmu, kesabaranmu, bahkan koneksi ayahmu."
Aku tidak akan pernah melupakan itu. Malam ini, setelah pesta, aku punya kejutan lagi untukmu. Sesuatu yang akan kamu suka. Rania membeku sejenak. Kejutan? Pikirannya langsung melayang pada apartemen yang ia berikan pada Clara. Apakah Dika begitu bodohnya hingga merencanakan kejutan lain sementara ia sudah memberikan hadiah utama pada selingkuhannya? Atau mungkin ini hanya perhiasan lain? Mobil baru? Liburan mewah? Apapun itu, nilainya kini terasa hampa. Benarkah? Kamu selalu penuh kejutan, jawab Rania. Suaranya terdengar lembut, menyembunyikan rasa muak yang bergejolak di dalam dirinya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore kurang 15 menit. Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai di ruang rapat utama di kantor pusat Wijoyo Corp, yang terhubung melalui panggilan video konferensi ke ruang kerja Hartono di rumah. Dika sudah mengenakan setelan jas terbaiknya, tampak gagah dan penuh percaya diri. Aku berangkat ke ruang kerja ayah dulu. Ya, doakan aku lancar. Pamit Dika, mencium kening Rania. Tentu, aku akan menyusul sebentar lagi. Aku ingin melihat langsung momen bersejarahmu, jawab Rania dengan senyum menenangkan. Setelah Dika pergi, senyum di wajah Rania langsung lenyap. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu tampak asing, kuat, dingin, dan tanpa ampun. Ia mengambil napas dalam-dalam. Waktunya hampir tiba. Di ruang kerja Hartono, suasana terasa formal. Beberapa anggota Dewan Direksi yang merupakan orang kepercayaan Hartono hadir secara fisik, sementara sisanya muncul di layar besar yang terpasang di dinding. Dika duduk di kursi utama, di seberang ayahnya, dengan senyum yang terus mengembang. Hartono membuka rapat dengan pidato singkat, memuji kinerja Dika yang luar biasa dan kontribusinya bagi perusahaan. Oleh karena itu, dengan suara bulat dari seluruh Dewan, dengan bangga kami menawarkan posisi Direktur Operasional kepada Saudara Dika Anggara, ucap Hartono dengan suara berat, menatap menantunya lekat-lekat. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan, baik yang nyata maupun yang terdengar dari speaker. Wajah Dika memerah karena bangga dan bahagia. Asisten Hartono kemudian meletakkan sebuah map kulit berisi dokumen kontrak di hadapan Dika, beserta sebuah pulpen mewah. Silakan, Dika, tanda tangani dan resmikan posisimu, kata Hartono. Inilah puncaknya. Momen yang telah Dika impikan selama bertahun-tahun. Seluruh kerja keras, intrik, dan pengorbanannya, termasuk mengorbankan kesetiaannya, akan terbayar lunas. Tangannya terulur, meraih pulpen dengan sedikit gemetar karena antusiasme. Ujung pulpen itu hanya berjarak beberapa milimeter dari kertas. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka pelan. Semua mata menoleh ke sumber suara. Di sana, Rania berdiri di ambang pintu. Ia tidak tersenyum. Wajahnya datar tanpa ekspresi, namun matanya menyala dengan intensitas yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Ia melangkah masuk dengan anggun. Setiap langkahnya terdengar mantap di lantai marmer. Tunggu, ucap Rania. Suaranya tidak keras, namun memotong keheningan di ruangan itu seperti pisau. Saya rasa ada dokumen lain yang lebih penting untuk ditandatangani hari ini. Kehadiran Rania membekukan seluruh ruangan. Udara yang tadinya penuh dengan antusiasme dan tepuk tangan kini terasa berat dan dingin. Pulpen di tangan Dika tergantung di udara, membeku sesaat sebelum ia meletakkannya kembali dengan perlahan. Wajahnya yang berseri-seri berubah menjadi topeng kebingungan dan sedikit kekesalan. Rania, ada apa ini? Kita sedang rapat penting, tegur Dika dengan suara rendah, mencoba menjaga wibawanya di depan Dewan Direksi. Rania mengabaikannya. Tatapannya lurus tertuju pada ayahnya. Ia berjalan mendekati meja konferensi yang besar itu, sepatu haknya berketuk di lantai marmer. Setiap ketukan terdengar seperti detak lonceng kematian bagi karir Dika. Ia membawa sebuah map lain, berwarna merah darah, kontras dengan map kulit hitam berisi kontrak direktur. Ayah, para Dewan Direksi yang terhormat, sapa Rania dengan suara yang tenang namun berwibawa. Mohon maaf telah menginterupsi momen bersejarah ini. Namun, sebagai salah satu pemegang saham,
Saya merasa berkewajiban untuk memastikan bahwa orang yang akan memimpin perusahaan ini memiliki integritas yang tak tercela. Ia meletakkan map merah itu di tengah meja, tepat di samping kontrak Dika. Dan sayangnya, lanjutnya, kini menatap lurus ke mata Dika untuk pertama kalinya. Kandidat yang kita miliki hari ini telah gagal total dalam ujian tersebut. Dika terperangah. Rania, apa maksudmu? Jangan membuat lelucon di saat seperti ini. Serunya, nadanya mulai panik. Hartono Wijoyo bangkit dari kursinya. Wajahnya sekeras batu. Biarkan dia bicara, Dika. Perintah itu membungkam Dika seketika. Rania membuka map merah itu, dan dengan gerakan yang disengaja, ia membagikan salinan isinya kepada beberapa anggota dewan yang hadir secara fisik, sementara asistennya menampilkan isi dokumen yang sama ke layar besar agar bisa dilihat oleh semua orang. Layar itu kini tidak lagi menampilkan wajah-wajah dewan direksi, melainkan serangkaian bukti yang menghancurkan. Foto mesra Dika dan Clara di berbagai kesempatan. Salinan akta jual beli apartemen mewah di pusat kota atas nama Clara Adelia, lengkap dengan bukti transfer dari rekening bonus Dika. Dan yang paling memberatkan, rincian laporan pengeluaran palsu, tagihan kartu kredit perusahaan untuk makan malam romantis, perhiasan, dan liburan yang tidak pernah ada hubungannya dengan pekerjaan. Selama lebih dari setahun terakhir, Rania mulai menjelaskan dengan suara yang dingin dan terukur, seolah sedang membacakan laporan kuartalan. Saudara Dika Anggara telah secara sistematis menyalahgunakan wewenang dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya, termasuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Suara-suara gumaman kaget dan tidak percaya mulai terdengar di seluruh ruangan. Wajah para anggota dewan berubah dari hormat menjadi jijik. Dika pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu tidak benar. Itu fitnah. Dika membanting meja, mencoba membela diri. Rania, kamu tahu ini hanya salah paham. Ini masalah pribadi kita. Jangan bawa ke sini. Masalah pribadi. Rania tertawa kecil. Tawa yang terdengar sinis dan menyakitkan. Apakah menggelapkan dana bonus proyek Andromeda senilai miliaran rupiah untuk membeli apartemen bagi gundikmu itu masalah pribadi, Dika? Apakah menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membelikannya tas desainer adalah masalah pribadi? Setiap kata Rania adalah sebuah paku yang menancap di peti mati karir Dika. Ia menunjuk ke layar. Semua buktinya ada di sana. Laporan audit internal telah memverifikasi semuanya. Anda bukan hanya seorang suami yang tidak setia, Dika. Anda adalah seorang penipu. Seorang pencuri. Dika kehilangan kata-kata. Ia menatap Hartono, memohon dengan matanya. Ayah, tolong, ini tidak seperti yang terlihat. Hartono menatapnya dengan pandangan sedingin es. Jangan panggil aku ayah. Di ruangan ini, aku adalah Chairman Wijoyo Corp, dan kau adalah karyawan yang telah mengkhianati kepercayaan kami. Hartono mengambil map kontrak direktur yang belum ditandatangani itu dan menyobeknya menjadi dua di depan mata Dika. Suara kertas yang robek terdengar begitu nyaring di ruangan yang senyap itu. Tawaran posisi direktur dengan ini dibatalkan. Umum Hartono dengan suara menggelegar. Ia kemudian mengambil sebuah dokumen lain dari bawah meja dan mendorongnya ke arah Dika. Ini adalah dokumen yang harus kau tandatangani hari ini. Dika menatap kertas itu dengan nanar. Di bagian atas, tertulis dengan huruf tebal, surat pemutusan hubungan kerja. Anda dipecat, Saudara Anggara. Per hari ini, per detik ini, kata Hartono. Dengan alasan pelanggaran berat, penipuan, dan penggelapan. Anda punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda di kantor dan meninggalkan gedung ini. Tim keamanan akan mengawal Anda. Dunia Dika runtuh seketika. Puncak yang baru saja ia daki dalam sekejap berubah menjadi jurang tanpa dasar. Kehormatan, jabatan, kekayaan, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Ia menatap Rania. Matanya memerah menahan amarah dan kehinaan. Kau melakukan semua ini. Bisiknya dengan suara bergetar. Rania menatapnya tanpa gentar. Aku hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Selebihnya, kau yang melakukannya sendiri.
Dika tidak menandatangani surat itu. Ia bangkit dengan kasar, kursinya terjatuh ke belakang, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Wajahnya adalah kanvas dari kekalahan total. Di ambang pintu, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggunya. Panggung sandiwara telah berakhir. Aktor utama telah diusir dari panggungnya sendiri. Rania tetap berdiri tegak, menyaksikan suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, digiring menuju kehancurannya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya rasa lega yang dingin dan hampa. Eksekusi telah selesai. Di taman belakang kediaman Wijoyo, pesta masih berlangsung meriah. Musik jazz yang lembut mengalun, berpadu dengan denting gelas sampanye dan tawa para tamu elit Jakarta. Mereka semua hadir untuk merayakan Dika Anggara, bintang baru di dunia korporat. Ironisnya, sang bintang baru saja jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa drama sesungguhnya baru akan dimulai. Rania telah kembali ke tengah-tengah pesta beberapa saat setelah Dika diusir dari ruang kerja ayahnya. Ia memasang kembali topeng keramahannya, menyapa para tamu, dan menerima ucapan selamat yang ditujukan untuk suaminya. Setiap ucapan, "Selamat ya, Bu Rania, atas jabatan baru Pak Dika," ia balas dengan senyuman misterius. "Terima kasih. Mari kita nikmati pestanya. Malam ini akan ada banyak kejutan." Tepat ketika matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga, sebuah mobil masuk dengan kecepatan tinggi ke halaman depan, berhenti dengan decitan ban yang kasar. Pintu mobil dibanting terbuka, dan Dika muncul dari dalamnya. Jasnya kusut, dasinya longgar, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang tadi pucat kini merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Ia berjalan menerobos kerumunan tamu yang terkejut. Matanya liar mencari satu orang. Musik berhenti seketika. Semua percakapan terhenti. Suasana pesta yang riang gembira berubah menjadi tegang dalam sekejap. "Rania!" teriaknya. Suaranya serak dan penuh kebencian. Rania, yang sedang berbincang dengan beberapa istri dewan direksi, berbalik dengan tenang. Ia seolah sudah menduga kedatangan Dika. Wajahnya tetap tenang, kontras dengan wajah Dika yang seperti monster yang terluka. "Di mana kau, wanita ular?" Dika terus berteriak, mendorong beberapa tamu yang menghalangi jalannya. Rania melangkah maju, menghadapinya di tengah taman. "Aku di sini, Dika. Tidak perlu berteriak. Semua orang bisa melihatmu." "Melihatku? Kau ingin semua orang melihatku hancur, kan?" desis Dika, kini berdiri tepat di hadapan Rania. Napasnya memburu. "Kau merencanakan semua ini. Kau menjebakku. Kau menghancurkan hidupku." "Aku tidak menghancurkanmu, Dika," jawab Rania dingin. "Aku hanya menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Semua orang jadi bisa melihat tikus yang selama ini mencuri di dalam rumah." Cibiran itu membakar Dika. Ia mengangkat tangannya, hendak menampar Rania. Namun, sebelum tangannya sempat mendarat, 2 orang petugas keamanan yang sejak tadi mengikuti Rania dari kejauhan, segera bergerak maju dan menahan kedua lengan Dika dengan cekatan. "Lepaskan aku, brengsek!" Dika meronta-ronta, namun cengkeraman petugas itu terlalu kuat. Para tamu hanya bisa menonton dengan napas tertahan. Drama yang tersaji di depan mereka jauh lebih menarik daripada gosip bisnis apapun. Rania menatap Dika yang tak berdaya dengan pandangan kasihan. "Lihat dirimu, Dika. Begitu menyedihkan. Kau pikir kau bisa menyakitiku lagi?" Ia kemudian memberi isyarat kepada asistennya, yang segera datang membawa sebuah amplop coklat tebal. Rania mengambilnya dan melemparkannya ke dada Dika. Amplop itu jatuh ke rumput di antara kakinya. "Pesta ini memang untukmu. Tapi bukan pesta perayaan," kata Rania. Suaranya kini terdengar jelas oleh semua orang yang ada di sana. "Ini adalah pesta perpisahan. Perpisahanmu dengan kariermu, kehormatanmu." Ia berhenti sejenak, menatap mata Dika dalam-dalam. "Dan perpisahanku denganmu. Itu," lanjut Rania sambil menunjuk amplop di tanah, "adalah surat gugatan cerai.
Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku tidak menuntut apa-apa darimu, karena memang tidak ada lagi yang tersisa darimu untuk dituntut. Wajah Dika berubah dari merah menjadi pucat pasi. Gugatan cerai. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pemecatan tadi. Ia telah kehilangan segalanya. Kepada para tamu undangan yang terhormat, Rania berbalik, menghadap para penontonnya. Saya mohon maaf atas drama yang tidak menyenangkan ini. Pesta malam ini secara resmi dibatalkan. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Ia kemudian menoleh kembali ke petugas keamanan. Bawa dia pergi dari sini. Pastikan dia tidak membawa satu barang pun dari rumah ini. Semua barangnya akan dikemas dan dikirimkan ke tempat yang seharusnya, apartemen selingkuhannya. Perintah terakhir itu adalah pukulan pamungkas. Dika berhenti meronta. Seluruh energinya seolah terkuras habis. Ia menatap Rania dengan tatapan kosong, campuran antara benci, penyesalan, dan kekalahan mutlak. Ia digiring keluar dari rumah yang pernah menjadi istananya, melewati para tamu yang menatapnya dengan pandangan mencemooh dan jijik. Rania tetap berdiri di tengah taman yang kini mulai sepi. Para tamu bergegas pergi, berbisik-bisik di antara mereka. Ia tidak peduli. Ia menatap langit malam yang mulai menampakkan bintang-bintangnya. Tidak ada air mata. Hanya ada kehampaan yang luas. Perang telah usai. Ia telah memenangkan pertempuran. Tapi ia tahu, jalan untuk menyembuhkan luka-lukanya baru saja dimulai. Perjalanan dari kediaman Wijoyo terasa seperti perjalanan menuju neraka bagi Dika. Didudukan di kursi belakang mobilnya sendiri, diapit oleh dua petugas keamanan berbadan tegap, ia merasa seperti seorang narapidana. Setiap tatapan mencemooh dari para tamu yang ia lewati saat digiring keluar tadi masih terbayang jelas di benaknya. Gengsi, kehormatan, dan harga dirinya telah dilucuti habis-habisan di depan mata seluruh kolega dan rival bisnisnya. Berita tentang kehancurannya akan menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Besok pagi, seluruh dunia bisnis Jakarta akan tahu bahwa Dika Anggara, sang bintang yang sedang naik daun, telah jatuh dan terbakar habis. Sopir, yang kini bekerja di bawah perintah Rania, bertanya dengan nada datar. Tujuan kemana, Pak? Dika terdiam. Kemana? Ia tidak bisa pulang ke rumah yang sudah bukan lagi miliknya. Kantor bukan lagi tempatnya. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi, kecuali satu. Satu-satunya tempat yang menjadi simbol kemenangannya, yang kini terasa seperti monumen kebodohannya. Apartemen medalion, desisnya pelan, menyebutkan alamat apartemen mewah yang ia berikan pada Clara. Selama perjalanan, otaknya berputar liar. Kemarahan, penyesalan, dan rasa tidak percaya saling tumpang tindih. Bagaimana Rania bisa melakukan ini? Wanita yang selama ini ia anggap lembut, penurut, dan sedikit naif, ternyata memiliki sisi yang begitu kejam dan penuh perhitungan. Ia telah meremehkan istrinya, dan kini ia membayar harganya dengan sangat mahal. Setibanya di lobi apartemen yang megah, Dika berjalan dengan langkah gontai. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan hormat kini menatapnya dengan aneh, melihat penampilannya yang kacau. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menuju lift dan menekan tombol ke lantai penthouse. Pintu unit apartemen terbuka, dan Clara menyambutnya dengan senyum cerah. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang seksi, jelas telah menunggunya. Sayang, kamu kok sudah di sini? Bukannya pestanya masih lama? Tanyanya manja, melingkarkan lengannya di leher Dika. Namun, senyumnya langsung memudar ketika ia melihat kondisi Dika. Wajah yang kusut, mata yang merah, dan aura keputusasaan yang pekat. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Dika mendorongnya masuk dengan kasar dan membanting pintu. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang mewah itu. Ruang tamu yang setiap furniturnya ia pilih sendiri. Hancur. Clar. Semuanya hancur. Hancur apanya? Kamu bicara apa sih, Dik? Clara mulai panik. Aku dipecat, teriak Dika, menendang meja kopi dari kaca hingga isinya berhamburan. Rania, wanita ular itu menjebakku di depan seluruh dewan direksi. Dia menunjukkan semua bukti apartemen ini,
liburan kita, semuanya. Clara mundur selangkah. Matanya membelalak ngeri. Dipecat? Bagaimana bisa? Dia tahu segalanya. Dia bahkan sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Dika menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi. Karierku tamat. Hartaku disita. Aku tidak punya apa-apa lagi. Keheningan menyelimuti ruangan. Clara menatap Dika, bukan lagi dengan tatapan cinta atau kekaguman, melainkan dengan kalkulasi yang dingin. Pria di hadapannya bukan lagi Dika Anggara yang berkuasa, kaya, dan akan menjadi direktur. Pria ini adalah seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Ia adalah sebuah masalah. Sebuah beban. Jadi, uangmu habis? Kamu tidak punya pekerjaan? Tanya Clara pelan. Suaranya terdengar berbeda, tanpa nada manja yang biasa ia gunakan. Dika menatapnya, mencari sedikit simpati. Iya, tapi kita masih punya apartemen ini, kan? Ini atas namamu. Kita bisa mulai lagi dari sini. Clara tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Kita. Tidak ada, kita. Dika. Yang ada hanya aku dan apartemenku. Dika tertegun. Apa maksudmu? Maksudku adalah, Clara melipat tangannya di dada. Aku menjalin hubungan dengan calon direktur Wijoyo Corp. Bukan dengan pengangguran yang memalukan. Masalahmu dengan istrimu, itu urusanmu sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Tapi, aku melakukan semua ini untukmu. Seru Dika, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apartemen ini, semua kemewahan ini, aku berikan padamu. Dan aku berterima kasih untuk itu. Jawab Clara enteng. Anggap saja itu pesangon. Sekarang, aku mau kamu pergi. Dunia Dika benar-benar runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam. Wanita yang ia puja, yang membuatnya mengkhianati istrinya, ternyata hanya mencintai status dan uangnya. Cinta mereka hanyalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Kau mengusirku. Bisik Dika, suaranya bergetar. Tentu saja, kata Clara sambil berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Apartemen ini milikku. Namaku yang ada di surat-suratnya. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Dika. Tapi ceritamu sudah selesai. Silakan keluar. Dika berdiri mematung, menatap wanita yang telah menghancurkan sisa-sisa hidupnya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya ada kekosongan. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari apartemen itu. Pintu dibanting tertutup di belakangnya. Suara yang menandakan akhir dari segalanya. Ia berdiri di koridor yang sepi, seorang diri, tanpa pekerjaan, tanpa istri, tanpa selingkuhan, tanpa rumah. Ia telah kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Ia menatap tangannya yang kosong, tangan yang seharusnya menandatangani kontrak direktur. Malam itu, Dika Anggara, pria yang mengira ia memiliki dunia dalam genggamannya, menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Rania terbangun saat sinar matahari pertama menyelinap melalui celah tirai kamarnya yang besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa mimpi buruk. Keheningan di dalam rumah terasa berbeda pagi ini. Bukan keheningan yang mencekam karena menahan amarah dan kekecewaan, melainkan keheningan yang damai, yang melapangkan. Ia berbaring sejenak, menatap langit-langit kamar, merasakan kehampaan di sisi lain tempat tidur. Kehampaan itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan membebaskan. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Pantulan dirinya di cermin tampak lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Tetapi matanya sendiri memancarkan binar yang telah lama hilang. Binar ketegasan dan kekuatan. Semalam adalah akhir dari sebuah babak yang penuh kepalsuan. Hari ini adalah halaman pertama dari kisah barunya. Saat ia turun untuk sarapan, ia melihat para staf rumah tangga bekerja dalam diam, tetapi mereka menyapanya dengan tatapan yang penuh rasa hormat. Ia tahu berita tentang apa yang terjadi semalam pasti sudah menyebar. Di meja makan, ayahnya sudah menunggunya sambil membaca koran bisnis. Hartono melipat korannya begitu melihat Rania.
Selamat pagi, sayang. Sapanya dengan senyum hangat. Tidurmu nyenyak? Sangat nyenyak, ayah, jawab Rania sambil duduk. Sudah lama aku tidak merasa seringan ini. Mereka sarapan dalam keheningan yang nyaman. Di halaman depan koran bisnis itu, tidak ada berita spesifik tentang Dika. Hanya sebuah artikel kecil di pojok yang berspekulasi tentang pergantian mendadak di jajaran pimpinan Wijoyo Corp. Hartono dan tim hukumnya telah bekerja dengan sangat rapi untuk mengendalikan narasi, mencegah skandal publik yang bisa merusak citra perusahaan. Kejatuhan Dika dibuat senyap namun mematikan. Pengacara sudah menghubungiku pagi ini, kata Hartono, memecah keheningan. Surat gugatan cerai sudah didaftarkan. Mengingat Dika tidak punya dasar untuk menuntut apapun, prosesnya akan berjalan cepat. Rania mengangguk. Bagus. Lalu, apa rencanamu sekarang, Ran? Tanya Hartono, menatap putrinya dengan serius. Jabatan Direktur Pengembangan Bisnis sekarang kosong. Posisi itu seharusnya menjadi milikmu sejak awal, sebelum kau memutuskan untuk mendukung Dika. Tawaran itu mengejutkan Rania. Kembali ke dunia korporat setelah bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga terasa menakutkan, sekaligus menggoda. Itu adalah dunia yang ia tinggalkan demi membangun mimpi seorang pria yang ternyata mengkhianatinya. Mungkin, sudah saatnya ia membangun mimpinya sendiri. Aku akan memikirkannya, ayah, jawabnya. Sebuah percikan semangat baru mulai menyala di dalam dirinya. Sementara fajar yang baru menyingsing bagi Rania, bagi Dika, malam tak berujung baru saja dimulai. Setelah diusir oleh Clara, ia berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Ponselnya mati kehabisan baterai, dan kartu kredit serta debitnya telah diblokir oleh pihak bank atas perintah Wijoyo Corp. Di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang ratusan ribu. Ia berakhir di sebuah motel murah di pinggiran kota, satu-satunya tempat yang bisa ia bayar dengan uang tunai. Kamarnya pengap, berbau asap rokok dan kelembapan. Spray kasurnya terasa lengket dan bernoda. Ini adalah jurang terdalam yang pernah ia capai. Sebuah kontras yang brutal dari penthouse mewah dan tempat tidur empuk yang ia nikmati beberapa jam sebelumnya. Ia mencoba menelepon beberapa orang yang ia anggap teman, menggunakan telepon kamar yang sudah usang. Tak satu pun yang menjawab. Pesan yang ia tinggalkan tak pernah dibalas. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Pagi harinya, ia terbangun dengan perasaan hampa yang menyiksa. Ia membeli koran dari loper di jalanan, berharap sekaligus takut melihat namanya. Namanya tidak ada, tetapi kehancurannya tersirat di mana-mana. Ponselnya, setelah ia berhasil mengisi dayanya di lobi motel, bergetar. Sebuah pesan dari pengacara Rania, memberitahukan tentang gugatan cerai. Disusul oleh email resmi dari tim hukum Wijoyo Corp. Mereka tidak akan menuntutnya secara pidana atas penggelapan dana, dengan satu syarat, ia harus menandatangani perjanjian untuk membayar kembali setiap sen yang telah ia curi. Sebuah utang yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Ini adalah penjara tanpa jeruji besi. Dalam keputusasaannya, ia menelepon rumah orang tuanya di kota kecil. Ibunya menjawab dengan suara isak tangis. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang selalu bangga padanya, menolak untuk berbicara dengannya. Mereka malu. Ia telah mencoreng nama baik keluarga. Di hari yang sama, Rania mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang sudah lama tersimpan di lemarinya. Ia menyetir mobilnya sendiri menuju gedung Wijoyo Corp. Saat ia melangkah masuk ke lobi, semua mata tertuju padanya. Para karyawan yang biasanya hanya mengenalnya sebagai Ibu Dika atau Putri Pak Hartono, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka semua tahu. Ia tidak menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak, langsung menuju lift eksekutif. Tujuannya adalah ruang rapat dewan direksi. Ruangan yang sama tempat ia menghancurkan suaminya. Hari ini, di ruangan itu, ia akan memulai untuk membangun kembali hidupnya. Ia melangkah masuk, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seorang Rania Wijoyo. Pewaris, pemimpin, dan seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatannya di tengah reruntuhan pengkhianatan.
1 tahun telah berlalu. Di lantai 30 gedung Wijoyo Corp, di dalam ruang rapat Dewan Direksi yang didominasi oleh kaca dan baja, Rania Wijoyo berdiri dengan postur yang penuh percaya diri. Ia mengenakan blazer berwarna gading yang dipadukan dengan celana palazzo, rambutnya ditata rapi, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tajam. Di hadapannya, duduk jajaran direksi dan investor, termasuk ayahnya, Hartono Wijoyo, yang menatapnya dengan sorot bangga yang tak tersembunyikan. Dan dengan mengakuisisi startup teknologi ini, kita tidak hanya akan mendiversifikasi portofolio kita, tetapi juga mengintegrasikan sistem logistik mereka yang inovatif ke dalam seluruh lini bisnis Wijoyo Corp. Proyeksi keuntungan dalam 3 tahun ke depan akan meningkat sebesar 25%. Rania menjelaskan dengan suara yang tenang namun tegas, menunjuk ke data yang terpampang di layar besar di belakangnya. Ia bukan lagi wanita yang sama. Keraguan dan ketakutan yang pernah ada di matanya telah lenyap, digantikan oleh keyakinan dan visi. Selama setahun terakhir, ia telah menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia belajar, ia berinovasi, ia memimpin. Posisi direktur pengembangan bisnis yang ia ambil alih bukan lagi sekadar jabatan warisan. Itu adalah posisi yang ia raih dengan kerja keras dan prestasi nyata. Proyek Andromeda 2.0 yang ia pimpin berhasil melampaui target, dan kini, ia membawa proposal akuisisi yang brilian. Setelah sesi tanya-jawab yang ia tangani dengan elegan, rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah. Para direksi menghampirinya, menjabat tangannya, dan memberinya selamat. Ia telah mendapatkan rasa hormat mereka, bukan karena ia putri sang pemilik, tetapi karena ia adalah seorang pemimpin yang kompeten. "Aku tahu kau bisa melakukannya," bisik Hartono saat mereka berjalan keluar dari ruang rapat. "Kau terlahir untuk ini, Ran." Rania tersenyum pada ayahnya. "Aku hanya butuh waktu untuk menyadarinya, Ayah." Siang itu, Rania mengajak timnya untuk makan siang di sebuah restoran mewah di pusat kota untuk merayakan keberhasilan mereka. Saat ia sedang menikmati hidangannya sambil tertawa mendengar lelucon dari salah satu manajernya, pandangannya tanpa sengaja tertuju keluar jendela kaca restoran. Di seberang jalan, di depan sebuah kafe kecil yang tampak sederhana, ia melihat sesosok pria yang familiar. Pria itu mengenakan seragam pelayan yang sedikit kusam. Tubuhnya lebih kurus, bahunya membungkuk, dan rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna kini tampak lepek dan tidak terawat. Ia sedang membersihkan meja di teras kafe dengan gerakan yang lesu dan tanpa semangat. Itu Dika. Jantung Rania berdebar sesaat, bukan karena cinta atau sakit hati, melainkan karena keterkejutan melihat betapa drastisnya kehidupan telah mengubah mantan suaminya. Pria yang dulu berdiri di puncak dunia, yang memancarkan arogansi dan kekuasaan, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dika mengangkat kepalanya sejenak, dan pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Dika, Rania melihat kilatan keterkejutan, diikuti oleh rasa malu dan kepahitan yang mendalam. Ia dengan cepat menunduk dan bergegas masuk kembali ke dalam kafe, seolah ingin ditelan bumi. Rania menarik napas dalam-dalam, lalu kembali fokus pada percakapan di mejanya. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar, dan kesadaran penuh bahwa Dika bukan lagi bagian dari dunianya. Ia hanyalah hantu dari masa lalu, pengingat akan jalan terjal yang harus ia lalui untuk sampai di tempatnya sekarang. Bagi Dika, melihat Rania adalah siksaan. Setiap hari adalah perjuangan. Utangnya kepada Wijoyo Corp membayanginya seperti awan hitam. Ia bekerja di 2 tempat, sebagai pelayan di kafe pada siang hari dan petugas gudang pada malam hari, hanya untuk bisa membayar cicilan utang dan biaya sewa kamar kosnya yang sempit. Teman-temannya telah menjauh, dan keluarganya masih belum bisa memaafkannya sepenuhnya. Ia pernah mencoba menghubungi Clara, namun nomornya sudah tidak aktif. Dari seorang kenalan lama, ia mendengar bahwa Clara telah pindah ke luar negeri, hidup mewah bersama seorang ekspatriat tua yang kaya raya. Clara telah menjual apartemen medalion dan menghilang, meninggalkannya tanpa jejak. Dika seringkali merenung dalam kesendirian di kamar kosnya yang pengap, dihantui oleh seandainya. Seandainya ia tidak serakah. Seandainya ia menghargai wanita yang telah memberikan segalanya untuknya.
Namun, penyesalan tidak bisa memutar balik waktu. Malam harinya, Rania pulang ke apartemen barunya. Sebuah penthouse elegan yang ia beli dengan gajinya sendiri, dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlapan. Rumah lamanya telah ia jual, menghapus semua jejak kenangan pahit. Apartemen ini adalah miliknya, ruangnya, simbol kemandiriannya. Ia menuang segelas anggur dan berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti lautan bintang. Perceraiannya telah final sejak 6 bulan lalu. Ia kini adalah seorang wanita lajang yang bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan yang terpenting, bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Ponselnya berdering. Nama Baskoro muncul di layar. Selama setahun ini, mereka menjadi teman baik. Baskoro adalah salah satu orang yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Selamat atas keberhasilan akuisisinya, Bu Direktur. Sapa Baskoro dengan nada ceria. Beritanya sudah menyebar. Terima kasih, Bas. Ini semua juga berkat bantuanmu, jawab Rania tulus. Mereka berbincang sejenak, tentang pekerjaan dan hal-hal ringan lainnya. Setelah panggilan berakhir, Rania kembali menatap pemandangan di hadapannya. Ia telah menghancurkan karir seorang pria, tetapi dari reruntuhan itu, ia telah membangun kembali hidupnya sendiri menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih indah. Ia tidak lagi mendefinisikan dirinya melalui seorang pria. Ia adalah Rania Wijoyo, pemilik takdirnya sendiri. Dengan senyum tipis di bibirnya, ia mengangkat gelasnya, bersulang untuk fajar barunya yang telah tiba.